Salam sehat teman-teman semua. Ini video gua kedua ya dalam beberapa jam karena memang tadinya gua hanya mau bikin hasil-hasil dari liga-liga Eropa ya, dari Liga Inggris dan juga dari Liga Italia. Tapi setelah gue bikin video tadi sekitar pergantian hari ya dari Sabtu ke Minggu, terus ya udah mulai mau tidur sebenarnya. Tapi tiba-tiba kemudian di grup-grup WA, di berita-berita, di lini masa lah, semua ramai yang memberitakan terkait dengan apa ya, mungkin tragedi ya kalau gue bisa bilang. Ini tragedi karena memang sumber resminya belum belum firm ya terkait dengan kerusuhan atau ya kerusuhan lah di Kanjuruhan di Malang setelah pertandingan antara Arema dan Persebaya. Nah, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 40, bahkan ada yang mengatakan 59. Ya intinya ada orang meninggal. Tapi gua dapat laporan, ya ini adalah laporan resmi ya di grup PSSI Pers ya terkait dengan kejadian tersebut. Jadi ke confirm ada 2 polisi meninggal. Ya, gue sih tidak mau mengambil kesimpulan terlalu terlalu cepat ya terkait dengan insiden ini. Gua tidak mau juga menyinggung perasaan-perasaan orang yang mengalami musibah ini. Tapi satu yang pasti, karena sudah ada berita juga di media-media resmi ya, bahwa ada nyawa meninggal dan lebih dari satu. Itu yang pasti ya. Bahkan juga ini akan menjadi satu cerita yang besar beberapa hari ke depan. Karena implikasinya hanya sangat berat ya. Jadi gini, dulu gue pernah didatengin oleh seorang wartawan Jerman dari majalah Freun 11 ya atau Freun 11, gue nggak tahu bacanya gimana. Ini dia ya. Jadi dia sebenarnya dulu gue ketemu sama wartawan dari Freun 11 ini yang lain, si A lah begitu ya. Tapi kemudian kantor yang ini memang mau membuat liputan soal sepak bola Indonesia tahun 2017. Kemudian dikirimlah temannya si A ini dari majalah yang sama dari ini. Kemudian dia meliput ke Indonesia dan mewawancarai gua. Dan dia tanya seperti apa sih kejadian-kejadian. Kebetulan saat itu ada insiden meninggalnya tim fans Indonesia di Patriot Bekasi waktu Indonesia lawan Fiji kalau nggak salah. Ya, gue kebetulan di pinggir lapangan persis, itu seperti ada roket atau petasan terbang kemudian mengenai penonton dan meninggal. Terus dia bilang, ya bagaimana? Gue bilang, pertama ya mungkin tiap tahun kalau di rata-rata itu ada fans apa sepak bola di Indonesia itu meninggal gitu. Ya kan ternyata gue salah. Ternyata kalau di rata-ratain itu tiap tahun, kalau di rata-ratain ya lebih dari satu orang yang meninggal. Kalau memang jumlah yang beredar di beberapa web itu yang meninggal itu 60. Katanya 59 atau 60 lah gitu ya, mungkin lebih. Artinya kalau benar ini 60, maka kalau kita bagi 30 tahun ini rata-rata 2. Ya ini belum lagi kita masih ingat kasus tadi yang di Fiji, apa namanya ketika timnas lawan Fiji, kemudian juga Haringga yang di Bandung dan juga ada Bobotoh yang di Jakarta, kemudian juga di Jogja juga belum lama ini kalau nggak salah juga ya, sama juga meninggalan banyak sekali sampai kita lupa mungkin untuk me, melis satu persatu. Ya kalau di rata-rata mungkin lebih dari satu, bahkan mungkin 2 atau 3 kalau di rata-ratain ya fans sepak bola di Indonesia yang meninggal setiap tahun. Jadi ini sebuah situasi yang sebenarnya menurut gua sangat miris. Kita boleh melakukan kesalahan, tapi tidak 2 kali. Hal yang sama, seperti keledai, istilah keledai, tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini bukan 2 kali, mungkin berpuluh-puluh kali. Selalu kata-kata mutiara yang keluar, semoga ini menjadi kejadian terakhir, semoga ini menjadi pembelajaran. Gue sudah terlalu sering dengar itu dan sudah terlalu bosan. Gue yakin, bukan mendahului Tuhan, tapi gue yakin itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada keseriusan, ya. Gue tidak akan tidak akan menuduh satu pihak aja lah. Kenapa gue nggak mau tidak mau menuduh satu pihak? Karena gue percaya ini adalah rangkaian satu lingkaran setan yang selalu setiap ada kejadian pasti cari kesalahan duluan. Fans menyalahkan polisi, polisi menyalahkan fans, kemudian
PSSI menyalahkan penyelenggara pertandingan menyalahkan fans, semua saling menyalahkan. Ya, bahkan kadang-kadang pemain sepak bola pun yang nggak tahu apa-apa disalahkan juga. Gitu. Jadi gue sudah terlalu bosan mendengar setiap ada kejadian, bukan hanya di sepak bola sebenarnya, dalam banyak hal itu selalu menunjuk hidung tanpa ada dasar yang kuat. Ya, kita memang harus mencari titik kesalahannya, tapi it's not stop there. Tapi juga harus bagaimana setelah itu. Sehingga ada ungkapan lama yang mengatakan make mistakes but don't lose lesson. Dan inilah yang kita tidak pernah sampai, lesson itu tidak pernah ada, pembelajaran itu tidak pernah dilakukan. Nah, ini mengingatkan gua juga dengan tragedi Heysel dan Hillsborough. Ya, lebih kepada gua akan menitik beratkan di Hillsborough. Kenapa? Karena ini adalah dua contoh yang bisa kita kaitkan dengan sepak bola kita. Tragedi Heysel itu UEFA hanya menyelesaikan, dia hanya memberikan hukuman. Ya, saat itu kita masih ingat sepak bola Inggris dikucilkan dari Eropa selama kalau nggak salah 5 tahun ya. Sehingga tim-tim Inggris tidak boleh mengikuti kompetisi Eropa selama kurang lebih 5 tahun. Ya, koreksi kalau gue salah. Intinya mereka dihukum lah, tidak boleh ikut kompetisi Eropa selama beberapa waktu. Akibat kerusuhan di Heysel, di Belgia kalau nggak salah ya, antara pendukung Liverpool dan Juventus. Ini sebenarnya balas dendam, karena tahun sebelumnya pendukung Liverpool mati. Nah, tapi di situ kenapa Hillsborough kemudian terjadi lagi? Kalau ini internal ya dalam negeri, karena itu tadi, tragedi di Malang dengan tragedi di Heysel, atau tragedi di Indonesia, tragedi di Indonesia dengan tragedi di Heysel itu sama, hanya memberikan hukuman, tidak memberikan solusi. Nah, kemudian setelah itu pecahlah tragedi Hillsborough yang memakan korban 96 ya, atau 97 lah. Ini pendukung Liverpool juga nih ya, tapi gue bukan mau berbicara soal menyudutkan lah satu fans. Nah, bedanya adalah apa? Saat itu Menteri Olahraga dan Media kalau nggak salah di Inggris itu biasanya digabung, itu mengutus seorang ya katakanlah seseorang lah bernama Taylor, ya, Peter Murray Taylor. Ya, ini semacam apa ya, mungkin aktivis hukum lah gitu ya, mungkin kurang lebih. Intinya adalah seseorang lah namanya Taylor, untuk menyelidiki, melakukan investigasi, dan dannya ini yang tidak diikuti kalau di kita, dan memberikan rekomendasi yang sangat kuat bagi perbaikan sepak bola Inggris ke depannya. Nah, beberapa jam setelah berita ini ramai, jadi sekitar Minggu subuh, itu masih di week yang sama, gue membaca ada rilis dari PSSI ya. Ini nanti gue akan share beritanya. Jadi Sekjen PSSI Yunus Nusri ini kebetulan hari Jumat ya, gue sama beliau satu frame ya di TVRI. Ya, jadi dia mengatakan akan menerima informasi, mengumpulkan informasi dan melakukan investigasi. Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Ya, ini yang gue katakan. Kemudian nanti ujung-ujungnya hanya menghukum dan menghukum. Sama seperti tragedi Heysel, hanya menghukum tapi tidak ada dannya. Sementara di Hillsborough, Taylor report tadi, ya si Taylor tadi, setelah dia menyelidiki, menginvestigasi apa aja sih yang membuat kerusuhan-kerusuhan selama ini yang memakan korban itu kerap terjadi di stadion-stadion khususnya di Inggris. Kemudian dia dapatlah beberapa kesimpulan ya. Angka sedikit aja gua singgung di sini. Jadi pertama, ya, itu di stadion, mungkin lu perhatiin ya, di stadion di Inggris itu di antara semua tribun itu tidak ada pagar besi. Maka dari itu kalau ada fans away yang datang itu biasanya dipagarin dengan steward. Ya, dengan petugas lah semacam itu, karena memang tidak boleh ada pagar. Itu dinamakan namanya pagar pembunuh. Satu. Kedua, all seater stadium. Ya, ini all seater stadium. Jadi tidak boleh lagi penonton berdiri. Ini juga salah satu yang dianggap bisa membahayakan ya, walaupun belakangan ada wacana untuk membangkitkan itu kembali ya, karena memang ada perubahan situasi di sana mungkin lebih kondusif sehingga dimungkinkan yang ujungnya untuk meningkatkan daya tampung. Kemudian ketiga, e-board di pinggir lapangan itu kalau kalian perhatian itu sebenarnya dengan mudah itu bisa didorong. Kenapa? Karena ketika misalnya terjadi sesuatu hal yang ya seperti kerusuhan tadi,
itu kemudian mereka dengan mudah mengevakuasi ke tengah lapangan. Ya misalnya ada kebakaran di sini ya, di tribun. Kemudian ya itu fans dengan gampang akan digiring ke lapangan. Kemudian tidak boleh ada ngarai ya, jarak seperti di GBK ya. Itu kan ada ngarai ya. Bayangkan kalau misalnya ada ibu-ibu ya, kemudian ada kebakaran, terus dia mau ke lapangan karena mau menghindari kebakaran atau kerusuhan, dia harus melewati ngarai itu kan nggak mungkin, apalagi dengan balita dan seterusnya, atau mungkin kaum hawa ya. Jadi ada banyak rekomendasi yang investigasi yang ditemukan oleh Taylor, dan ini mengacu pada beberapa rekomendasi. Tadi misalnya semua stadion harus tempat duduk, kemudian juga tidak boleh ada pagar, kemudian juga e-board lapangan bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan setelah itu kita lihat bagaimana Liga Inggris berubah menjadi liga yang paling masyhur, liga yang aman, nyaman, dan gue udah mungkin 50 kali ya nonton di Liga Inggris, itu sangat nyaman seperti lu pergi ke bioskop. Memang ada sisi negatifnya sedikit menurut gue. Euforia dan dinamikanya itu tidak seperti katakanlah di Itali atau di Jerman atau mungkin di Spanyol atau bahkan di Amerika Latin, tapi who cares, karena nyawa gue yakin akan kita setuju adalah yang menjadi prioritas. Nah, kembali kita ke tragedi di Malang ya. Izinkan gue memakai kata tragedi karena gue pikir kalau ada jangankan 10 ya, 1 orang 2 orang meninggal di stadion aja menurut gue itu tragedi. Jadi gue udah terlalu bosan mendengar kata-kata ini yang terakhir kali dan seterusnya. Tapi what's next? Walaupun gue baru sekali ketemu dengan sekjen PSSI dan mungkin gue tidak banyak kenal dengan orang-orang dalam PSSI, gue meminta dengan sangat, jangan kalian berhenti hanya diinvestigasi dan memberikan hukuman. It's never ending story. Tapi juga turunkan sebuah tim, selidiki apa penyebabnya, berikan rekomendasi dan harus dijalankan. Ya, sedikit gue bercerita terkait dengan Titanic yang tenggelam. Ya kita tahu sejarah kelam di pelayaran dunia ya. Bagaimana banyak hal-hal yang akhirnya setelah kejadian itu kemudian diperbaiki ya, mulai dari jumlah skoci, kemudian juga alat-alat keamanan lainnya, yang akhirnya rekomendasi ini membuat banyak nyawa terselamatkan di seluruh dunia ketika menjalankan rekomendasi itu. Tentu tantangan itu selalu ada. One day kita akan melakukan kesalahan lagi, tapi kita akan memperbaiki ya. Tapi gue tidak melihat hal itu terjadi di Indonesia. Gue yakin banget ya, kalau seandainya tidak ada penyelesaian yang serius, tidak ada perbaikan yang sungguh-sungguh, ya hanya sekedar lip service, maka percayalah, pegang omongan gua, hanya tinggal mengantri nyawa, fans akan meninggal. We never know when, where, and who. Tapi gue percaya itu akan terjadi kalau tidak ada rekomendasi, tidak ada investigasi seperti yang dilakukan Inggris sehingga mereka berubah. Nah, sedikit ya sebelum gue tutup, gue mau berbicara juga atas nama pribadi. Ya, selain gue tentunya berbelasungkawa dengan seluruh korban dan keluarga yang terimbas dari peristiwa tersebut, tentunya juga kita harus sensitif dan juga harus peka ya, bahwa gue tidak melihat Liga 1 ini berjalan begitu saja besok. Ya, dengan meninggalnya begitu lebih dari 1 orang dulu deh gue bilang ya. Apalagi ini sudah masuk hari Minggu ya. Nanti sore akan ada pertandingan Persija. Lu boleh pegang omongan gua, dan gue yakin itu yang akan terjadi. Persija harus dibatalkan. Kalau enggak, kalau dilanjutkan, gua nggak tahu lagi ngomong apa. Kedua, gue merilis juga informasi terkait dengan kejadian ini. Kabarnya Arema akan dilarang menjadi tuan rumah sepanjang musim ini. Dan gua rasa itu sudah ya, bukan hanya itu yang gue bilang ya, hukuman itu tidak hanya selesai di situ. Kalaupun ini benar ya, tapi juga gue rasa harus direview ulang bagaimana Liga 1 ini sisa musim ini akan bergulir seperti apa, apakah tidak ada penonton sama sekali atau seperti apa. Karena gue rasa di atas duit ada yang namanya nyawa ya, keselamatan itu lebih penting. Jadi gue sih berharap stakeholder yang berkepentingan ya, terutama PSSI, kemudian
Liga Indonesia baru ya, LIB ya, dan semua klub-klub ini untuk lebih merapatkan pemikiran, merapatkan barisan untuk benar-benar meninjau benar lah ini sisa-sisa Liga 1 ini ke depan mau seperti apa. Dan gua rasa kita tidak mau lagi ya hanya mengatakan ya semoga tidak terulang, semoga terulang, ini sudah takdir dan seterusnya. Ya oke lah, itu sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Tapi bagaimana sekarang kita merubah ke depannya? Ya sekali lagi gue mau bilang, make mistake but don't lose the lesson. Turut berduka cita untuk korban yang meninggal di kerusuhan di Kanjuruhan Malang. Ciao.